Jadi pengembangan produk berbasis sawit untuk usaha kecil menengah koperasi di era pandemi. Jadi ada beberapa produk nanti yang akan kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang, yang tidak tersampaikan di hari ini, Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengembangkan usaha di bidang produk-produk berbasis sawit ini, silakan kontak saya dengan senang hati. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh berbagai pembicara bahwa di Indonesia itu dari 34 provinsi, 25 provinsi sudah bisa kita temui sawit gitu. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Lulu bahwa betapa banyaknya orang yang terlibat dan betapa banyaknya uang yang bertebaran ya kalau kita bisa sampaikan, sehingga tugas kita adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah dari sawit ini, tentu melalui pengembangan-pengembangan produk hilir. Jadi kalau dilihat slide berikut, produk yang bisa kita kembangkan itu tidak hanya dari minyaknya, tapi juga dari biomasnya, apakah minyaknya juga apakah dari CPO, apakah PKO, pelepahnya, batangnya, niranya, semuanya bisa kita kembangkan menjadi beragam produk yang baik bagi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari 100 ton tandan buah segar, kita akan menghasilkan tidak hanya CPO, PKO, atau uh, stearin, olein gitu. Kita juga menghasilkan biomass yang sangat banyak sekali jumlahnya. Mungkin fiber dipakai untuk bahan bakar, tapi kita punya cangkang. Cangkang ini juga macam-macam kita bisa kembangkan produknya, nanti kita bisa lihat. Kita punya karena milnya juga bisa dijadikan pakan ternak dan sebagainya. Karena ini terkait dengan usaha kecil, menengah, dan mikro, dan fokus pembahasan akan kita arahkan ke sana. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat dari minyak saja, minyak sawit, kita punya produk utama. Ini baru dari segi minyak, belum asam lemak, belum fatty alkohol, belum methyl ester dan sebagainya. Nah, kita punya CPO, kita punya PKO, kita punya RBDPO, kita punya stearin, punya olein, dan kita punya PFAD. Jadi produk apapun kita bisa buat. Misalnya produk sabun yang banyak busa, kita tinggal pakai dari PKO karena dia banyak uratnya. Kalau kita ingin untuk produk cleaning yang membersihkan aja, busanya nggak mau banyak, kita tinggal pakai yang C16. Demikian Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya sampaikan produk apa saja, kita itu bisa menjajah dunia Bapak dan Ibu dengan produk-produk kita. Sawit ini, kalau dulu rempah kita yang dijajah, sekarang sawit kita bisa menjajah dunia. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini produk-produk yang ada di pangan ini, itu semuanya bisa dibuat dari sawit tanpa misalnya harus dilakukan proses hidrogenasi. Jadi ini produk-produk yang dibutuhkan orang tiap hari. Minum kopi, orang perlu creamer. Kalau misalnya biskuit, orang di negara lain makan biskuit tiap hari, es krim, dan sebagainya, coklat, dan sebagainya. Jadi kita kalau mengembangkan sawit ini, kita bisa menjajah dunia. Kemudian untuk oleokimia, kita juga bisa mengembangkan berbagai macam produk. Di sini ada methyl ester, biodiesel yang sudah menyerap sawit kita mungkin tahun ini mudah-mudahan tercapai kurang lebih 12 juta kiloliter. Kemudian gliserol juga macam-macam produk bisa kita kembangkan, dari asam lemak juga. Nah, Bapak dan Ibu kalau dilihat produk ini, produk turunan dari sawit, kalau methyl ester, fatty acid, gliserol ini memang industrinya harus besar karena investasinya besar dan baru visible, minimum economic scale-nya itu dibesar. Tetapi untuk produk-produk setelahnya dengan bahan baku oleokimia dasar yang kalau di kampus kami namakan produknya oleokimia turunan ini banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Ini bisa industri kecil atau menengah atau koperasi.
Nah, untuk energi, terkait dengan energi, ini memang sawit ini untuk pangan, untuk oleokimia, untuk energi. Tapi kalau untuk energi, kalau untuk biodiesel, green gasoline, green olefin, green diesel, green jet itu memang harus besar. Tapi untuk biopellet, biobriquette, untuk pemanas, nah ini untuk bio oil, menghasilkan asap cair dan sebagainya, ini bisa kecil dan menengah gitu. Jadi Bapak dan Ibu, jadi sawit ini sangat baik sekali, dia mengakomodasi mau industri besar, kecil, menengah, atau koperasi. Nah, berikut adalah beberapa ide produk berbasis sawit untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Nah, kami bekerja sama dengan BPDPKS mengembangkan produk hand sanitizer dan hand soap berbahan sawit. Ada surfaktannya, surfaktan metil ester sulfonat untuk hand soap berbahan sawit, ada hand sanitizer itu berbahan gliserol sawit. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kami mempromosikan bahwa sawit ini tidak hanya untuk makanan, tidak hanya untuk energi, tapi juga untuk kesehatan. Tujuannya seperti itu. Nah, ini kita bisa tumbuhkan UKM-UKM yang mengembangkan hand sanitizer dan hand soap ini. Karena pandemi ini kita tidak tahu habisnya sampai kapan. Selanjutnya kita juga bisa koperasi usaha kecil menengah bisa mengembangkan sabun transparan atau sabun cair atau sabun padat. Ini teknologinya sederhana sekali. Kalau mau banyak busanya, kita tinggal tambahkan surfaktan yang banyak busa. Nah, nanti kalau ada waktunya cukup, saya akan jelaskan tentang surfaktan ini. Selanjutnya adalah, ini juga di pandemi ini ternyata keluarga itu karena di rumah saja, jadi sering berbersih-bersih gitu. Nah, ini sulit itu kadang-kadang membersihkan stainless, baik kamar mandi atau dapur. Nah, ini kita bisa mengembangkan biodegreaser atau pembersih dan pengkilap dapur dan peralatan kamar mandi. Kalau biodegreaser ini untuk membersihkan kotoran yang susah dibersihkan, baik di industri manufacture, atau di workshop dan di berbagai tempat lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah minyak sawit merah. Nah, minyak sawit merah ini kita bisa dibuat oleh uh, industri kecil, menengah, dan koperasi, dan digunakannya bisa untuk di minyak salad, untuk menumis, gitu, untuk membuat minuman berbentuk emulsi, gitu, atau untuk mayones dan margarin. Nah, ini juga untuk UKM. Nah, selanjutnya karena ada replanting, tentu pohon sawit harus ditebang dan sebagainya. Tapi pohon sawit setelah ditebang juga dia masih menghasilkan nira. Nah, nira ini bikin gula merah gitu. Nah, dari kalau misalnya 1 hektar itu bisa kurang lebih 40 hari kita masih bisa memperoleh niranya. Kemudian kita bisa produksi gula ini 300 kilo per hari. Selanjutnya terkait dengan pandemi ini, saya punya ide juga mengembangkan permen jahe merah nira sawit gitu. Nah, ini kita juga bisa kembangkan karena imun harus meningkat dan sebagainya. Nah, ini dari nira sawit kita bisa bikin permen, tentu yang modis gitu permennya gitu. Yang kemasannya juga menarik. Selanjutnya selain permen nira sawit tadi, juga permen jahe merah tadi, juga permen minyak kayu putih atau cajuput candy gitu. Ini bisa melonggarkan tenggorokan dan sebagainya, membuat hangat gitu. Dan apa ya namanya, bagi yang kena positif COVID dan sebagainya, kalau meminum permen kayu putih ini tenggorokannya akan longgar dan sebagainya. Nah, ini kita bisa buat dari nira sawit. Selanjutnya adalah kalau mau kita juga bisa buat bioetanol dari nira sawit. Nanti bisa menjadi tambahan di apa namanya? Tapi kalau teknologi yang ada
Untuk skala kecil baru sampai kemurniannya atau purifikasinya 95%. Ini bisa nanti digunakan untuk membuat hand sanitizer. Selanjutnya adalah Goket. Goket ini adalah produk yang bisa mengusir kucing liar tanpa menyakitinya gitu. Nah, yang diberikan adalah surfaktan DEA dari sawit, kemudian ditambah caju food oil dan lemon oil. Ternyata kucing itu tidak suka sama minyak kayu putih dan minyak lemon. Nah, ini kalau diberi produk ini, kucing itu nggak mau lagi bongkar-bongkar tempat sampah gitu, seolah-olah ada tabir gitu. Dia tidak mau lagi dengan nyaman duduk di teras kayak gitu, karena dia tidak suka bau caju food oil dan lemon oil. Nah, Ibu, ini mohon maaf bisa kita waktunya buat. tinggal 3 menit lagi. Baik, ya sedikit lagi. Terima kasih. Kemudian produk selanjutnya kita juga bisa mengembangkan biodegreaser. Ini adalah kebutuhan industri yang bisa dibuat oleh UKM sawit gitu. Jadi untuk membersihkan ceceran minyak, gemuk, dan pelumas. Selain itu, kita juga bisa membuat home care produk, apakah penyerap bau di hijab atau di bantal, di mobil, di jaket, di sepatu, atau di helm. Selanjutnya kita juga dari sawit ini, kita bisa kembangkan produk oil spill dispersan, bisa membersihkan tumpahan minyak di air dan di tanah. Jadi ini sawit ini memang luar biasa dari A sampai Z. Selanjutnya adalah membuat biopellet dari pelepah, batang, dan tandan kosong kelapa sawit dan cangkang. Nah, ini jadi energi terbarukan. Kalau mau diekspor, ini sepertinya bisa diekspor, permintaannya tinggi untuk di Korea dan di Jepang. Selanjutnya adalah briket. Briket dari cangkang kelapa sawit. Karena kalorinya itu tinggi, jadi diperlukan untuk briket. Tapi memang minyaknya harus kita kurangi dulu sehingga kita bisa gunakan untuk briket sisa. Gitu. Tapi kalau untuk barbecue ini akan sangat pas sekali. Gitu. Selanjutnya adalah asap cair dan arang aktif. Asap cair ini juga bisa jadi antibakteri alami, baik untuk di peternakan ayam sehingga peternakan ayam tidak banyak lalat, tidak berbau dan sebagainya. Kemudian sementara arang aktifnya bisa kita gunakan untuk menjernihkan air atau berbagai membersihkan jamur dan sebagainya. Selanjutnya adalah dari gliserol sawit, karena kita menghasilkan biodiesel, metil ester, hasil sampingnya gliserol sangat banyak sekali. Kita bisa mengembangkan semen greening aid. Jadi apa yang saya sampaikan ini, Bapak-Bapak, ini industrinya itu bisa UKM gitu. Kemudian Poldas Supresan, ini adalah bagaimana menyerap debu-debu, terutama debu-debu di pertambangan batu bara.